Halo guys, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan tetap stay di rumah aja. Di kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan proposal kami yang bertema tentang sosialisasi pencegahan mata rabun pada anak sejak dini melalui pola hidup sehat dan pengobatan mata katarak gratis bagi lansia di Kota Malang. Check it out. Jadi, pada slide kali ini kami akan membahas tentang latar belakang dari proposal yang telah kami buat. Mata rabun tidak hanya terjadi kepada orang dewasa saja, namun juga terhadap anak-anak. Dari yang kita ketahui bahwa banyaknya anak-anak di usia dini yang menghabiskan waktu bermainnya menatap layar gawai, gadget, dan sebagainya dalam jangka waktu yang lama, sehingga berdampak pada kelelahan mata yang dapat memicu mata minus atau mata rabun jauh. Dilansir dari Farmasi Bisnis, angka anak-anak yang mengalami rabun jauh di Indonesia sebesar 17,2%. Maka dari itu, keprihatinan kami terhadap masalah ini adalah kami dengan mengadakan sosialisasi pencegahan mata minus kepada anak sejak dini. Dan kami juga turut membantu pengobatan gratis bagi lansia yang mengalami mata katarak namun tidak memiliki biaya yang mencukupi. Adapun tujuan kegiatan dari sosialisasi kami pada kali ini adalah terbagi menjadi 4 poin. Poin yang pertama, di mana anak-anak akan mendapatkan pengetahuan tentang pentingnya menjaga kesehatan mata untuk mencegah rabun mata sejak dini. Yang kedua, di mana anak-anak menerapkan pola hidup sehat, yaitu dengan mengkonsumsi buah-buahan serta vitamin untuk menjaga kesehatan mata. Dan poin yang ketiga adalah peran orang tua dan guru sangat penting untuk membatasi waktu anak bermain dalam menatap layar handphone, gawai dalam waktu yang lama. Dan poin yang keempat adalah kesembuhan bagi lansia dari penyakit mata katarak. Adapun manfaat dari kegiatan sosialisasi kami adalah yang pertama, anak-anak dapat mengetahui cara pencegahan mata rabun sejak awal atau sejak dini. Yang kedua, anak-anak dapat mulai menerapkan pola kehidupan yang sehat, mulai dari mengkonsumsi buah-buahan, vitamin, dan bermain gawai yang secukupnya saja. Yang ketiga, mendapatkan pemeriksaan kesehatan mata. Nah, bagi anak-anak dan kaum lansia, nantinya akan mendapatkan pemeriksaan kesehatan mata secara gratis. Dan yang poin keempat, mendapatkan pengobatan katarak gratis bagi kaum lansia. Jadi nantinya kaum lansia akan mendapatkan pengobatan katarak secara gratis. Seperti itu. Jadi teman-teman, pada kegiatan sosialisasi kali ini kami menggunakan 2 strategi. Strategi yang pertama adalah field counseling dan strategi yang kedua adalah immediate treatment. Field counseling adalah kami melakukan penyuluhan secara langsung ke lapangan melalui pendekatan sosialisasi yang nantinya dapat tersampaikan tentang pemahaman pencegahan mata rabun sejak dini kepada anak. Yang kedua adalah immediate treatment. Immediate treatment adalah kami melakukan tindakan langsung atau pengobatan secara langsung kepada kaum lansia yang memiliki penyakit mata katarak. Pada slide ini menjelaskan adanya kegiatan persiapan yang dilakukan, yaitu yang pertama ada perbaikan rencana kegiatan dan menyusun kerangka acuan sosialisasi. Yang kedua, melakukan survei lokasi pelaksanaan. Yang ketiga, menyusun urutan acara pelaksanaan. Yang keempat, melakukan pertemuan koordinasi kepada Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan semua elemen yang terkait. Yang dimana adanya output dari kegiatan persiapan ini yaitu untuk membuat modul sosialisasi dan prasarana pengobatan yang sesuai dengan standar. Selanjutnya itu ada kegiatan pelaksanaan. Kegiatan pelaksanaan ini terbagi dalam 3 bagian, yaitu yang pertama pemahaman proses pencegahan mata rabun sejak dini yang akan dilakukan sebanyak 4 kali.
Yang kedua, pembelajaran pentingnya menjaga kesehatan mata dan upaya penerapan pola hidup sehat selama 4 kali. Yang ketiga, pelaksanaan pengobatan mata katarak gratis bagi lansia yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 1 bulan untuk kuota 100 orang lansia. Adanya output dari kegiatan pelaksanaan ini yaitu untuk 200 anak sekolah dasar yang memiliki pengetahuan lengkap mengenai pencegahan terhadap mata rabun. Yang kedua, memiliki wawasan dan kesadaran kepada anak bahwa orang tua maupun guru memiliki peran penting dalam pencegahan ini, sehingga sosialisasi dan tercapainya dalam kehidupan nyata. Selanjutnya, anak memiliki bekal pengetahuan kecakapan hidup yang sehat dalam menjaga kesehatan mata. Yang terakhir, mendapatkan pelayanan pengobatan yang baik dan kesembuhan dari mata katarak. Pada kolom selanjutnya ada kegiatan rencana tidak lanjut. Pada kegiatan rencana tindak lanjut ini, melakukan pemeriksaan mata pasca sosialisasi dilakukan sebanyak 4 kali pertemuan. Yang kedua, membuat kegiatan peduli kesehatan mata. Yang ketiga, membuat klinik bersama. Yang keempat, melakukan monitoring dan evaluasi dalam menjalankan kegiatan klinik. Adanya output dari kegiatan rencana tindak lanjut ini yaitu untuk membentuk pola hidup sehat agar mampu menjaga kesehatan mata pada anak sejak dini, berkoordinasi kepada guru dan orang tua terhadap pencegahan mata minus. Selanjutnya, menciptakan klinik kesehatan mata. Pada slide ini, adanya tim manajemen proyek yang akan menangani pelaksanaan dalam proyek ini, yaitu Helen Keller International sebagai penanggung jawab proyek, yang dibantu oleh Dinas Pendidikan Nasional sebagai perwakilan staf dari kurikulum, dan selanjutnya dibantu oleh Dinas Kesehatan Kota Malang sebagai staf dari kurikulum. Selanjutnya, pada slide ini akan menjelaskan rincian anggaran biaya. Yang pertama itu ada komponen bantuan sosialisasi kepada anak yang sudah termasuk dalam paket alat tulis, transportasi peserta didik dan lansia, dan t-shirt yang akan dibagikan kepada seluruh peserta sosialisasi. Yang kedua itu ada komponen biaya penyelenggaraan yang termasuk dalam modul training dan liwet, transportasi dokter fasilitator dan narasumber, honor dokter fasilitator dan narasumber, konsumsi selama sosialisasi berlangsung, peralatan medis, obat-obatan, sewa komputer, sewa proyektor atau infocus, serta terdapat sertifikat yang akan dibagikan kepada seluruh peserta sosialisasi. Yang ketiga itu ada komponen biaya klinik, yang di dalamnya itu termasuk penyusunan pembuatan klinik. Yang pertama itu ada rapat anggota untuk menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Yang kedua untuk membuat akta notaris. Dan selanjutnya itu ada modal awal untuk klinik. Selanjutnya yang keempat ada komponen biaya manajemen. Dalam komponen biaya manajemen ini sudah termasuk dengan honor penanggung jawab, honor administrasi keuangan, honor penyusunan rencana pembelajaran, honor pelaksana kegiatan, dan pelaporan administrasi dan pengiriman. Selanjutnya, pada slide ini akan menjelaskan lembaga pelaksananya, yaitu Helen Keller International. Helen Keller International merupakan organisasi non-pemerintah atau LSM yang memberantas penyebab dan konsekuensi kebutaan dan kekurangan gizi, dengan membuat program berdasarkan bukti dan penelitian dalam penglihatan kesehatan dan nutrisi. Helen Keller ini didirikan pada tahun 1915 oleh Helen Keller dan George A. Kessler. Misi dari organisasi ini adalah untuk menyelamatkan penglihatan dan kehidupan orang yang paling rentan dan kurang beruntung.
Dua bidang keahlian utama Helen Keller International merupakan kesehatan mata dan nutrisi. Helen Keller International ini berpusat di kota New York, Amerika Serikat. Namun saat ini, Helen Keller International bekerja di 20 negara di seluruh dunia, mulai dari kawasan Afrika, Asia, dan Amerika Serikat. Helen Keller International telah meluncurkan dan menyelesaikan beberapa inisiatif untuk memerangi malnutrisi dan kebutaan, seperti aktivitas proyek pengawasan gizi, retinopati diabetik yang merupakan penyebab kebutaan, produksi makanan homestay, suplemen vitamin A, dan kepemimpinan. Maksud dari kepemimpinan di sini yaitu sebagai sebuah organisasi nirlaba global yang didedikasikan untuk pencegahan dan pengobatan kebutaan di negara berkembang. Fokus dari kegiatan organisasi ini yaitu untuk mencegah kebutaan akibat malnutrisi dan membantu penyandang cacat penglihatan. Program bantuan organisasi ini meliputi perawatan kesehatan, tambahan nutrisi, rehabilitasi, dan pendidikan. Dalam berupaya untuk pencegahan kebutaan di Indonesia sendiri telah dilaksanakan sejak tahun 1967 ketika kebutaan dinyatakan sebagai bencana nasional. Hingga kemudian pada awal tahun 1970-an, sejalan dengan visi Indonesia dalam mewujudkan Mata Sehat 2020, Indonesia bekerja sama dengan Helen Keller International untuk membantu dalam hal pencegahan kebutaan. Helen Keller International telah memiliki kehadiran yang aktif di Indonesia sejak awal tahun 1970-an. Helen Keller ini memberikan bantuan teknis kepada pemerintah Indonesia seperti program vitamin A yang dimulai dengan evaluasi pada tahun 1973 yang hingga saat ini Helen Keller terus bekerja sama erat dengan pemerintah Indonesia. Selain bantuan teknis, banyak pula program Helen Keller International yang dilaksanakan di Indonesia dalam bidang gizi, pendidikan inklusif, dan kesehatan mata. Dalam hal ini, Helen Keller International berperan membangun kemampuan lokal dengan membuat program berkelanjutan, mengadakan penelitian ilmiah, memberikan bantuan teknis, dan dalam bentuk data untuk pemerintah maupun organisasi lokal. Program-program dari Helen Keller International ini dalam rangka memerangi kebutaan dan kekurangan gizi yang dimana bertujuan untuk mengurangi penderita yang tidak memiliki akses pada pelayanan kesehatan serta membantu orang dari kemiskinan. Thank you very much for the nice attention. Have a nice day and stay classy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.